Oke rekan-rekan, kita masuk ke pelajaran pertama mengenai vlogging atau membuat video untuk YouTube yang baik. Pertama-tama, saya inginnya bisa ngomong kalau kita bisa menggunakan alat apa aja untuk menghasilkan video yang baik. Tapi faktanya nggak demikian, ya, itu bohong. Kalau ada yang bilang itu Anda bisa menghasilkan video yang baik lewat alat apa aja, itu jelas bohong. Oke, pertama-tama saya akan terangkan dulu mengenai dasar dari fotografi, ya. Oke rekan-rekan, saya sekarang ambilkan. Ini adalah sebuah HP, ya. Saya tahu ada banyak dari antara rekan-rekan yang menggunakan iPhone, ya, untuk membuat konten video, ya, untuk YouTube atau untuk vlogging. Bahkan membuat film pun bisa. Yes, yang bilang nggak bisa siapa? Bisa. Tetapi rekan-rekan, dasar dari fotografi adalah, coba ya, saya karena saya nggak ada contoh, saya coba aja pakai handycam, ya. Rekan-rekan, di sini saya tunjukkan ada dua handycam, ya, dan ada satu handphone, ya, iPhone. Nah, seperti yang Anda lihat, kita ada kameranya di sini, ya. Semuanya ada lensanya, ya. Lensa. Oke. Nah, rekan-rekan, dasar dari ilmu fotografi yang pertama adalah cara kerja fotografi atau cara kerja kamera yang lebih tepatnya adalah apa? Pertama-tama lensa masuk dulu, ya. Sinar masuk ke dalam lensa, ya. Sinar masuk ke dalam lensa, lalu dalam lensa inilah sinar tadi itu dimasukkan dalam sensor. Ya, kalau untuk fotografi masuk ke dalam film, ya. Nah, sensornya itulah teman-teman, semakin besar sinar yang masuk ke dalam film atau ke dalam sensor, otomatis hasilnya semakin bagus, ya. Jadi kalau Anda lihat lensanya untuk HP ini kecil, ya, lensanya. Di sini ada handycam yang lensanya lebih besar lagi, ya. Lalu di sini lebih besar lagi lensanya. Dan kalau kita menggunakan kamera digital, bukan video kamera, ya, bukan handycam, ya, tapi kamera digital, maka biasanya lensa kamera digital lebih besar lagi. Nah, tadi prinsipnya semakin besar lensanya, maka semakin banyak juga cahaya yang masuk ke dalam sensor atau ke dalam film. Maka satu hukum, ya, hukum yang pasti kalau Anda ingin membuat konten video yang baik, maka gunakanlah alat yang lensanya itu makin besar. Makin besar lensa makin baik, ya. Tentu ada faktor-faktor lain. Ada beberapa HP zaman sekarang yang lensanya kecil, tapi hasilnya bagus juga. Ada yang seperti itu, ya. Contohnya apa? Kalau Anda menggunakan HP yang nggak bermerek, dibandingkan kalau Anda vlogging atau mau video menggunakan iPhone yang terbaru, biasanya iPhone terbaru lebih bagus. Kenapa? Karena kualitas lensanya pertama-tama, kedua juga kualitas sensornya, ya. Dan saya tahu ada beberapa HP yang bahkan lebih bagus hasil videonya dibandingkan dengan iPhone. Kenapa demikian? Karena memang handphone tersebut mengkhususkan untuk fotografi atau membuat film yang baik. Meskipun lensanya kecil, tetapi perangkat komputer atau elektronik dalamnya, atau sensornya lah, ya, itu lebih bagus lagi, lebih canggih sensornya. Jadi sebagai hukum yang dasar aja, kalau bisa pergunakanlah alat yang lensanya besar. Semakin gede lensanya, semakin baik juga hasil yang dihasilkan, ya. Makin bagus juga hasil yang dihasilkan. Kenapa demikian? Karena semakin besar lensa, artinya semakin besar cahaya yang masuk ke dalam sensor, ya. Oleh karena itu, kalau boleh ada pilihan antara handphone, handycam, atau kamera digital, tentu saya akan lebih pilih kamera digital. Karena digital kamera biasanya lensanya jauh lebih besar, sehingga hasilnya juga jauh lebih tajam, ya. Jadi itu ada prinsip dasarnya. Jadi pertama-tama selalu usahakan gunakan perangkat dengan lensa yang lebih besar. Lebih besar lensanya, lebih baik juga hasil gambarnya. Oke? Kita akan sambung di episode berikutnya. Nantikan saya berikutnya. Tapi sekarang klik dulu tombol subscribe-nya dan tombol like-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.